Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah ikhwani wa akhwati fillah, azzakumullah, kita lanjutkan untayan ilmu syar'i ringkas kita dalam ilmu tauhid dasar, yang mana kita telah membahas dari dua pokok sebelumnya, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala serta agama Islam. Kita beranjak pada pokok yang ketiga, yang terakhir, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang dasar ilmu tauhid ini, yaitu berkenaan tentang ma'rifatun nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mengenal dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata al-muallif hafizahullah taala yang pertama, huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Quraisy wa huwa afdalul anbiya wa khatamahum. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi dari Bani Hashim dan al-Quraisy, dan beliau merupakan satu nabi di antara para nabi yang paling utama dan penutup para nabi. Yang kedua adalah wa ballagha nabiyuna alaihi salatu wassalam hadaddin. Bahwa yang kita harus ketahui, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sesosok atau sosok nabi yang telah menyampaikan agama ini. Wa amarana bi kulli khair, yang telah memerintahkan kita kepada seluruh kebaikan. Wa naha an kulli syarr, yang mana beliau melarang kita untuk berbuat atau beramal setiap keburukan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Barang siapa yang datang dalil wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan, maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya, maka jauhilah, ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa yang dihadirkan, apa yang didatangkan dalil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jauhilah. Kemudian yang ketiga, jamaah ikhwani wa akhwati fillah, yajibu alaina al-iqtida bi nabiyyina alaihi salatu wassalam wa ittiba'i. Itu wajib atas kita mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik untuk segenap umat manusia. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat diri kalian atau bagi kalian di dalam diri Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik. Maka kita harus jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sesosok figur di dalam kehidupan kita, menjadi poros dasar contoh yang kita harus patut ikuti, bukan figur yang lain. Dan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing kita kepada kebenaran, membimbing kita kepada agama yang benar ini, melarang dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jamaah ikhwani wa akhwati fillah, yajibu alaina
taqdimun mahabbatu nabiyuna alaihi salatu wassalam ala mahabbatil ummahati wal abai wa jami'in nas. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wa muhabbatuhu takunu bittiba'ihi wa ta'atihi atau wa ta'atihi. Naam. Yang artinya wajib di atas kita atau wajib atas kita untuk mengutamakan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kecintaan yang lainnya, baik kepada ibu kita, baik kepada ayah kita, atau seluruh manusia sekalipun. Karena sabda dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman di antara kalian hingga menjadikan diriku orang yang paling dicintai dari ayahnya, dari anaknya, dan dari seluruh umat manusia. Dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikutinya dan taat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah." Barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat, melanggar dari perintahku, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka dia adalah orang yang enggan masuk surga. Karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Orang yang enggan apa? Orang yang senantiasa melanggar, bermaksiat dari lisan atau perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan banyak saat ini yang keliru. Bagaimana cara mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Banyak orang di luar sana tidak mengetahui bagaimana kiat-kiat mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang juga mereka menyatakan bahwa dirinya sudah mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah mempraktikkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata ketika di cross check, ketika dicek, ketika diperiksa kembali, ternyata justru tidak sesuai apa yang dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, amalan-amalan yang tidak mengikuti dari jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikerjakannya, apa yang sesuai dengan ucapannya, maka amalan tersebut amalan yang tertolak. Sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada terhadap perkara suatu urusan agama atau perintah kami yang tidak dipraktikkan, yang tidak diamalkan, maka amalan tersebut tertolak. Dalam riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, man amila amalan, atau dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan dan amalan tersebut bukan dari perintah kami atau perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Maka harus berhati-hati. Sederhana saja yang saat ini kita banyak amalkan. Ketika kita banyak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata lafaz-lafaz yang dilafatkannya atau yang diucapkannya tentang salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak sesuai dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika salawat-salawat yang dilantunkan di masjid-masjid yang bersenandung, yang memuja dan memuji dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, apakah itu mengandung kebaikan? Kita katakan na'am, itu mengandung kebaikan. Namun ternyata kebaikan saja tidak cukup. Namun harus juga dibarengi atau dibersamai dengan kebenaran. Karena kebenaran sumbernya dari mana? Sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau ketika kita ingin bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bersalawat sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu lafadznya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai selesai.
Dan ini perkara selawat. Bagaimana dengan amalan-amalan yang lainnya? Ya. Tidak hanya cukup dengan kebaikan, namun juga perlu adanya kebenaran, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Serta di atas pemahaman salafun saleh, sahabat radhiyallahu anhum wa ardah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang senantiasa mengikuti dari Rasulnya alaihi salatu wassalam, agar kita menjadi orang-orang yang kokoh di atas sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, hingga kita menjadi orang-orang yang paham terhadap ilmu syar'i yang sahih. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.